selamat datang lagi di Serba Tahu. Pernah nggak kamu mikir, kenapa lahan yang dulu subur sekarang jadi keras dan kering? Tanah yang dulunya kaya raya, sekarang cuma jadi tempat numpang lewat buat air hujan. Di balik itu semua, ada satu hal yang sering banget kita anggap remeh, yaitu pupuk. Lebih tepatnya, pupuk organik. Di episode Serba Tahu kali ini, kita bakal bahas tuntas tentang pupuk organik. Mulai dari pengertiannya, gimana cara bikinnya, sampai alasan kenapa dia bisa jadi penyelamat pertanian masa depan. Yuk, kita mulai! Jauh sebelum pupuk kimia ditemukan, petani-petani kita sudah mengandalkan apa yang mereka punya. Kotoran hewan, sisa panen, daun gugur, jerami, semuanya dikembalikan ke tanah sebagai makanan alami untuk tanaman. Inilah awal mula adanya pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa tanaman, kotoran hewan, limbah dapur, dan bahkan limbah pertanian. Tidak seperti pupuk kimia yang dibuat di pabrik dengan komponen sintetis, pupuk organik bekerja bersama alam, bukan melawannya. Ia memberi makan tanah terlebih dahulu, lalu tanah yang sehat akan memberi makan tanaman. Apa yang membuat pupuk organik begitu istimewa? Jawabannya ada di kandungannya. Di dalam pupuk organik, terkandung unsur hara utama seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, tapi dalam bentuk alami. Selain itu, ada mikroorganisme, baik dan senyawa humat yang memperkaya kehidupan dalam tanah. Berbeda dari pupuk kimia yang langsung diserap tanaman, pupuk organik melepaskan nutrisinya secara perlahan. Proses ini memungkinkan akar tanaman menyerap unsur hara sesuai kebutuhannya, tanpa risiko kelebihan yang bisa merusak tanaman. Jenis-jenis pupuk organik. Yang pertama yaitu kompos. Kompos terbuat dari sisa dapur dan dedaunan. Sangat mudah dibuat di rumah. Pupuk ini murah, bisa mengurangi sampah rumah tangga, dan bagus buat hampir semua jenis tanaman. Minusnya, perlu waktu dan perhatian khusus soal kelembaban dan aerasi. Yang kedua, pupuk kandang. Pupuk ini berasal dari kotoran hewan seperti sapi, ayam, kambing, atau kelelawar yang dikomposkan. Pupuk ini memiliki kelebihan yaitu kaya akan unsur hara, terutama nitrogen. Tapi harus difermentasi dulu sampai benar-benar terurai biar nggak nyebar penyakit atau nyebabin akar terbakar. Cocok buat tanaman sayur dan buah. Ketiga yaitu pupuk organik cair atau POC. Pupuk ini biasanya berasal dari fermentasi buah, sayur, atau limbah organik lain. Pengaplikasiannya sangat praktis. Cukup disemprot atau disiram langsung ke tanah. Cocok banget buat tanaman hias dan tanaman dalam pot. Tapi minusnya, umur simpannya pendek. Keempat, vermikompos. Vermikompos adalah pupuk organik hasil dari proses kerja keras cacing tanah. Teksturnya halus, penuh mikroba baik. Pupuk ini cocok buat tanaman hortikultura. Tapi kamu harus siap ngurus cacingnya, supaya tetap hidup dan tidak kabur. Kelima, yaitu green manure. Pupuk ini dibuat dengan cara membenamkan tanaman hijau seperti kacang-kacangan ke dalam tanah. Bagus buat memperbaiki struktur tanah dan menambah nitrogen. Tapi pupuk ini butuh waktu yang agak lama dan lahan tersendiri. Terakhir, pupuk mineral organik. Seperti rock fosfat dan greensen. Pupuk ini cocok buat tanah yang kekurangan unsur mikro atau tanah yang pH-nya terlalu asam. Tapi karena berasal dari batuan, sehingga butuh waktu lama untuk terurai di tanah dan bahan dasarnya susah didapat. Cara membuat pupuk organik. Bayangin kamu habis masak. Ada sisa kulit bawang, daun-daun dari potongan sayur, dan nasi basi. Biasanya langsung dibuang kan? Nah, mulai sekarang, itu bisa kamu sulap jadi pupuk yang super berguna. Untuk membuat kompos, kamu butuh bahan coklat seperti daun kering atau ranting, dan bahan hijau seperti sisa sayur, buah, atau nasi. Perbandingan idealnya adalah 3:1. Masukkan ke ember besar yang dilubangi. Lapisi tiap lapisan coklat hijau secara bergantian. Setiap 3 hari, aduk-aduk biar oksigen masuk dan mikroba bisa bekerja maksimal. Jaga kelembaban, jangan sampai kering, dan jangan sampai terlalu basah. Sekitar 4-6 minggu,
komposmu sudah mulai matang yang ditandai dengan bau tanah dan teksturnya gembur. Untuk membuat POC, cacah bahan organik yang tersedia, misalnya sampah sayuran dan buah, menjadi ukuran yang lebih kecil untuk mempercepat proses dekomposisi. Berikan IM4 dan campurkan bahan tersebut dengan air dengan perbandingan 1:5, misalnya 1 ember bahan organik dan 5 ember air. Aduk secara merata dalam wadah, kemudian ditutup rapat. Aduk setiap hari, bahan yang tercampur paling tidak selama 1 menit atau diberi udara dengan aerator. Biarkan campuran bahan tersebut paling tidak selama 10-14 hari di tempat yang teduh. Setelah itu, saring dan campur dengan air dengan perbandingan 1 POC banding 10 air, kemudian pupuk bisa langsung disiram ke tanaman. Gampang banget kan cara bikinnya? Pupuk organik nggak cuma bikin tanaman tumbuh, tapi juga bisa untuk memperbaiki tanah. Bayangin tanah yang keras dan retak, perlahan jadi gembur. Akar tanaman jadi gampang menjalar, air lebih gampang meresap, dan mikroba tanah hidup kembali. Penelitian menunjukkan, tanah yang diberi pupuk organik punya kapasitas serap air lebih baik, risiko erosi lebih rendah, dan kualitas panen yang lebih stabil. Jadi bukan cuma soal panen musim ini, tapi soal menjaga tanah kita tetap subur sampai anak cucu nanti. Pupuk organik juga bantu bumi bernapas. Dibanding pupuk kimia, produksi pupuk organik jauh lebih ramah lingkungan. Nggak butuh bahan bakar fosil sebanyak itu, dan nggak ninggalin residu berbahaya di air tanah. Tapi ada hal penting nih, pakai pupuk organik juga harus benar. Nah, inilah gunanya prinsip 4R dari panduan Rodriguez. Right source, pilih pupuk organik yang sesuai. Kompos, pupuk kandang, atau POC, tergantung kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Right rate, jangan asal kasih pupuk yang banyak, tapi hitung kebutuhan tanaman dan kesuburan tanah dulu. Right time, aplikasikan pupuk organik di waktu yang tepat. Sebaiknya pupuk organik diberikan pada pagi atau sore hari, biar nutrien gak langsung menguap. Right place, letakkan pupuk organik di tempat yang tepat, yaitu di zona akar. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dangkal dari akar. Dengan 4R ini, pemakaian pupuk organik jadi lebih efektif dan nggak boros. Sekarang makin banyak petani yang berani hijrah ke pertanian organik. Mereka sadar, tanah bukan hanya sekadar tempat nanam. Tanah itu hidup, butuh dirawat, dikasih makan yang benar, dan dijaga keseimbangannya. Dengan bantuan komunitas, pelatihan, dan teknologi, kita bisa bikin pertanian yang bukan cuma hasilin panen, tapi juga jaga bumi. Mitosnya, pupuk organik itu kuno, repot, dan gak ngaruh buat tanaman. Faktanya, memang butuh waktu dan usaha, tapi hasilnya konsisten, lebih aman dan ramah kantong. Dan kalau kamu mikir pupuk organik itu mahal, coba deh pikir lagi. Kamu bisa bikin sendiri dari sampah rumah loh. Gratis, praktis, dan ramah lingkungan. Bener nggak? Itulah tadi bahasan lengkap kita tentang pupuk organik. Dari A sampai Z, ala serba tahu. Jadi, yuk mulai bikin pupuk sendiri dari yang paling gampang untuk memupuk tanaman-tanamanmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Stay curious and keep growing. Bye!